Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki kisah mistis yang berhubungan dengan makhluk astral yang biasa disebut dengan hantu. Hantu biasanya digambarkan dengan sosok yang menyeramkan dan bergentayangan untuk mengganggu kehidupan manusia. Di video kali ini, admin akan membahas tentang tuyul, bos. Tuyul itu adalah makhluk astral yang digambarkan sebagai sosok yang menyerupai anak kecil yang berkepala gundul. Jadi, sering diceritakan dan dipelihara orang untuk mencari uang dan menjadi kaya secara instan. Namun untuk mendapatkan kenikmatan sesaat ini, yaitu memiliki konsekuensi yang cukup mengerikan, bahkan merugikan 7 keturunan, bos. Mitosnya sang pengadopsi tuyul harus rela bertukar nyawa dengan kekayaan yang didapatkan. Bahkan menurut cerita turun-menurun, sang pengadopsi dapat meninggal secara tidak wajar hingga 7 generasi keturunannya, bos. Nah, mitosnya ada 2 cara untuk mengadopsi tuyul ini, bos. Pertama, calon majikan harus memberikan uang tebusan kepada dukun atau si penjual tuyul dengan nominal yang tertentu. Dan yang kedua adalah wajib menyediakan tumbal dari keluarga perempuan untuk menyusui si tuyul tersebut, bos. Nah, jadi sayang sekali ya, bos, istri kita disuruh nyusuin tuyul. Bagus kita yang menyusui ya, bos ya. Jadi kontrak si tuyul itu konon dalam ritualnya nanti seseorang itu akan diminta menyediakan uang untuk tebusan yang nanti akan dijadikan kontrak di tempat pertuyulan. Nah, si istrinya atau si pemilik tuyul harus menyusui sang tuyul, karena sang tuyul ini hanya makan dari susu ibunya dan tidak diwakilkan, bos, atau diwakilkan dengan janda-janda yang cantik, nggak bisa, bos. Tuyul yang sudah diadopsi tak lantas sembarangan mengambil uang. Nah, uang yang diambil biasanya itu, bos, sesuai dengan nominal kontrak di awal. Misalnya sang pengadopsi atau majikan itu membayar dukun dengan uang 100.000, maka nantinya sang tuyul akan mengambil uang sebesar 100.000 saja, bukan uang dengan nominal yang lainnya, bos. Kontraknya itu berjalan di antara majikan dan tuyul adalah seumur hidup. Wow, mengerikan sekali, bos. Kontraknya itu akan habis hanya jika sang majikan meninggal. Apabila sang tumbal tidak mau menyusui tuyul, itu artinya sang majikan sudah melanggar kontrak dan bisa berakibat tuyul marah dan akan mengambil seluruh harta yang pernah diambilnya. Selain itu, bos, kemungkinan terburuknya adalah sang majikan akan meninggal secara tidak wajar. Wow, untuk mencari kekayaan ini bertaruh nyawa dengan segitunya, bos, sangat mengerikan, bos. Nah, konsekuensi lainnya juga berdampak pada anaknya, bos. Keturunan sang majikan biasanya sampai 7 keturunan. Keturunannya bisa jadi miskin karena diyakini dari aliran rezeki. Maksudnya itu karena diyakini dari aliran 7 turunan yang sudah diambil oleh si pemilik tuyul. Nah, bagaimana cara menangkal agar tuyul tidak mencuri uang kita? Nah, mitosnya, bos, begini. Karena tuyul itu sifatnya seperti anak-anak yang suka bermain, jadi kita itu memberikan kaca atau kacang hijau di tempat penyimpanan uang. Dan konon ada juga yang memberikan katanya kepiting, bos, agar si tuyul atau si botak ini sibuk bermain-main dengan permainan itu, bos. Tapi karena pada dasarnya sifat si tuyul itu anak-anak, kalau ingin uang kalian tidak diambil tuyul, di tempat penyimpanan uang itu dikasih saja kaca sama kacang hijau.
Itu salah satunya bos. Itu mitos-mitos yang pernah saya dengarkan, di mana mereka nanti akan bermain dengan kaca dan kacang hijau itu tersebut. Sambil bercermin, dia melempar-lemparan kacang hijau. Maka mereka tidak akan mengambil uang karena sibuk dengan permainannya itu bos. Jadi dia pulang itu tidak membawa apa-apa kepada majikannya. Nah, mungkin sampai di situ dulu bos pembahasan kita tentang si tuyul atau si gundul itu. Sampai ketemu lagi dengan pembahasan selanjutnya. Jangan lupa untuk di like dan subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga kalian di sana sehat selalu dan diluaskan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.